الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin sekalian, sesungguhnya para pemuda adalah sendi umat ini. Mereka adalah generasi yang akan datang. Merekalah yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Maka agama Islam sangat memperhatikan para pemuda. Agama Islam memberikan perhatian yang besar untuk para pemuda, karena masa muda adalah masa yang paling berharga, masa keemasan yang apabila masa ini telah berlalu tentu tidak akan kembali lagi. Olehnya itu, para pemuda harus senantiasa berjihad terus-menerus melawan syaitan, melawan hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara setelahnya. Dan di antaranya wa syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan pada hari itu. Wa dzakara minhum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara 7 orang tersebut adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin sekalian, ya syabab al-Islam, wahai para pemuda Islam, merupakan nikmat yang sangat besar dan karunia yang sangat agung. Kalian semua berada di tempat yang mana di sini kita menuntut ilmu agama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah nikmat ini, jagalah nikmat ini, karena nikmat ini akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'.
tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa ia kerahkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan ke mana ia belanjakan. Wa an ilmihi madza amila bih, dan tentang ilmunya apa yang ia lakukan dengannya. Maka kaum muslimin sekalian, kebaikan umat adalah jika para pemudanya baik. Maka dari itu para pemuda harus mencontoh pemuda-pemuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah pemuda-pemuda yang saleh, yang menghabiskan waktunya dan memanfaatkannya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Maka wahai para pemuda sekalian, hendaklah kalian berhati-hati dari perangkap-perangkap syaitan, dari godaan-godaan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, wahai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah kalian. Karena para pemuda harus menjadi orang yang cerdas, pemuda yang tidak mudah diombang-ambingkan, pemuda yang mempunyai prinsip yang kokoh. Dan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Islam sangat mengetahui perkara ini. Mereka dengan segala cara berusaha untuk menyesatkan para pemuda. Maka kewajiban para pemuda, para syabab adalah jangan sampai memberikan kesempatan kepada musuh-musuh Islam untuk merusak pemikiran mereka, merusak akidah mereka. Jangan sampai para pemuda memberikan kesempatan kepada musuh-musuh Islam untuk merusak akidah, manhaj para syabab, para pemuda. Hendaklah kalian mencontoh pemuda Ashabul Kahfi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Wa rabatna ala qulubihim, dan kami kuatkan hati mereka dengan keimanan. Karena kekuatan pemuda adalah jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pemuda di zaman ini dikelilingi oleh banyak sekali godaan, banyak sekali fitnah, sehingga para pemuda harus memperkuat iman mereka. Para pemuda harus bersemangat untuk menuntut ilmu. Para pemuda harus selalu dekat dengan para ulama, para asatidzah, ahli ilmu,
para pemuda harus rajin bertanya kepada mereka dan mengambil pesan-pesan dan nasihat para ulama. Ma'asyiral muslimin, dan kita yang berada di ma'had ini juga perlu mengingatkan kepada para guru, para asatidzah, para pembina, para musyrif untuk menyadari besarnya tanggung jawab mendidik generasi kaum muslimin. Jangan sampai kita memberikan kepada mereka contoh-contoh yang salah, ajaran-ajaran yang tidak benar, sehingga sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada mereka, hendaklah kita memperhatikan apakah yang kita sampaikan adalah kebenaran. Dan syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Syaitan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia, terutama para pemuda. Terutama para pemuda, mereka atau syaitan baik dari kalangan jin dan manusia berusaha sekuat tenaga untuk merusak para pemuda. Dan tentu tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar kecuali dengan memperkuat iman kita, memperkuat ilmu kita, ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal muslimun, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal di dunia dan di akhirat. Masa muda adalah masa kekuatan. Maka seorang pemuda di samping ia mempunyai kekuatan, ia juga harus mempunyai rasa rahmat, rasa kasih sayang, lembut kepada sesama muslim. Allah Ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum, karena dengan rahmat dari Allah engkau lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, seandainya engkau kasar, keras, mereka akan lari darimu. Maka hendaklah para pemuda selalu menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Hendaklah para pemuda berusaha untuk memiliki budi pekerti yang indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa." Sungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat nanti melebihi akhlak yang baik. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim." Sungguhnya
seorang mukmin bisa mencapai dengan akhlaknya yang baik derajat orang yang rajin berpuasa dan salat. Dan manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Sungguhnya manusia terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Maka jangan sampai kita menyakiti teman kita, menyakiti tetangga kita, menyakiti apalagi guru kita, orang tua kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim sejati adalah yang muslim lainnya selamat dari tangan dan lisannya. Juga di antara hadis yang mencakup makna yang luas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Inna Allah azza wa jal amarakum bi amrin azim, ala wa huwa salatu wassalamu ala nabiyil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha 'ilmina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih, 'ajilihi wa ajilihi, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullih, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma arfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus shalah.